Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Indra Siregar dalam mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Kali ini kita akan membahas materi 3 ya, yaitu tentang konsep dasar probabilitas dan variabel acak. Seperti biasa diharapkan ketika melihat video ini, saudara mahasiswa sudah mendapatkan PowerPoint yang saya bagikan di link Moodle ya. Baik, apakah saudara ingat peluang? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang peluang. Bahasa bahasa ilmiahnya yaitu probabilitas ya. Konsep dasar probabilitas. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam probabilitas seperti dilihat pada slide 2. Yaitu pertama eksperimen acak, hasil elementer, ruang sampel. Eksperimen acak adalah proses pengamatan hasil peristiwa yang mungkin terjadi. Hasil elementer adalah semua hasil yang mungkin muncul dari eksperimen acak. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil elementer. Nah, misalkan contoh pada slide 3 dalam pengambilan dalam pelemparan sebuah koin ya. Nah, jika peristiwa adalah lempar koin, maka eksperimen acaknya mencatat hasil yang muncul. Misalkan melempar koin, muncul gambar muka. Terus yang kedua ekor. Nah, itu yang ditulis itu adalah eksperimen acaknya. Kemudian hasil elementer. Hasil elementer itu adalah hasil yang tadi adalah hasil muka dan ekor. Jadi misalkan kalau dalam koin luar negeri itu muka, ekor. Nah, pasti kemungkinannya koin itu antara dua. Kalau nggak muka ya ekor, kalau nggak ekor ya muka gitu kan ya. Nah, itu. Nah, ruang sampel adalah himpunannya. Himpunan dari hasil elementer ditulis kemudian muka dan ekor seperti itu. Tadi contohnya kalau dadu gimana? Kalau dadu berarti misalkan kita melempar dadu sembarangan, muncul angka 3, ditulis 3. Apa lagi? Muncul angka 4. Nah, itu adalah eksperimen acak. Sedangkan hasil elementer adalah kemungkinan yang muncul dari dadu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dan ketika hal itu tersebut ditulis dalam bentuk himpunan, maka itu menjadi ruang sampel ya. Nah, itu. Dari slide 3 contoh lain yang dadu ya, kalau outcome di sini hasil elementer ya. Hasil elementer di slide 4 ya, hasil elementer dari satu buah dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan kalau 2 buah dadu berarti ada 66, 65 dan seterusnya hingga 11. Semuanya ada 36 pasang ya. Itu. Nah, ada sebuah sifat-sifat dari peluang atau probabilitas, yaitu pertama, peluang tidak akan pernah negatif ya. Peluang itu tidak akan pernah negatif. Dan jumlah total dari sebuah peluang itu pasti 1 ya, tidak pernah. Misalkan koin dilempar, peluang muncul gambar itu 1,5, 1/2. Peluang muncul ekor 1/2. Kalau jumlahkan pasti 1 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, perumusan probabilitas klasik ditujukan. Ini probabilitas klasik bertumbuh pada gagasan perjudian. Asumsi dasarnya adalah permainan yang jujur dan semua outcome memiliki probabilitas yang sama untuk terjadi. Nah, ini untuk perjudian ya, probabilitas klasik ini pada awalnya gitu kan. Namun untuk kita tentu tidak untuk perjudian ya. Bisa untuk menghitung peluang. Kalau teknik sipil berarti peluang kekuatan beton gitu ya. Nah, peluang apakah sebuah proyek bisa dilaksanakan atau tidak ya. Peluang berapa cepat peluang proyek tersebut bisa dilaksanakan gitu ya. Itu seperti itu.
Nah, frekuensi relatif jika suatu eksperimen dapat diulang, maka probabilitas suatu peristiwa adalah proporsi kemunculan peristiwa itu terhadap seluruh pengulangan. Nah, tadi kalau diulang-ulang, maka itu menjadi frekuensi relatif ya. Terus perumusan probabilitas juga bisa jadi probabilitas pribadi. Nah, kebanyakan peristiwa sehari-hari tidak berulang. Probabilitas pribadi adalah penilaian pribadi setiap individu tentang kemungkinan hasil yang keluar. Jika orang berjudi percaya bahwa seekor kuda memiliki peluang menang 70%, maka dia akan mempertaruhkan semua uangnya pada kuda tersebut. Jadi hanya kalau probabilitas klasik itu berdasarkan perhitungan ya. Tapi kalau probabilitas pribadi itu dia berdasarkan insting saja gitu ya. Nah, operasi dasar dari peluang. Misalkan suatu peristiwa adalah himpunan bagian dari sampel phase, peluang sampel. Ya, probabilitas suatu peristiwa adalah jumlah semua probabilitas hasil elementer dalam himpunan tersebut. Contoh peristiwa A, biji berjumlah 3 untuk sebuah dadu ya, dadu. Biji berjumlah 3 itu kan hanya untuk 2 buah dadu, melempar 2 buah dadu. Ada 1, 2 dan 2, 1. Nah, berarti peluangnya adalah 2 per 3, 6. Terus yang B, biji berjumlah 6. Berjumlah 6 berarti 15, 24, 33, 42, dan 51. Maka peluangnya adalah 5 per 36. Begitu pula selanjutnya. Baik yang dadu putih menghasilkan 1, dadu hitam menghasilkan 1 ya. Nah, dalam penerapannya, peluang itu akan menggunakan penggabungan beberapa peristiwa. Terdapat penggabungan beberapa peristiwa dan bentuk peristiwa lain dengan menggunakan operasi logika. Kata hubung yang digunakan adalah dan, atau, serta tidak. Contohnya pada slide 11, pada pelemparan 2 dadu, jika C adalah peristiwa dadu putih 1 dan D adalah peristiwa dadu hitam 1, maka C atau D adalah semua daerah yang dihasil berarti hitamnya 1, putihnya 1 gitu. Kalau atau berarti baik bisa dua-duanya atau salah satu saja. Maka di sini ada bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 per 36. Sedangkan C dan D adalah daerah tempat keduanya dihasil bertemu. Berarti C-nya yang C itu yang dadu putih 1, D dadu hitam 1. Berarti C dan D, berarti dadu putihnya 1, berarti masing-masing harus 1. Enggak bisa itu, berarti hanya 1 saja. 1. Berarti yang dihasil keduanya. Berarti 1. Berarti peluangnya 1 per 36. Nah, bisa dilihat di bawah. PC atau D itu 11 per 36, PC dan D adalah 1 per 36. Nah, untuk atau sebuah peristiwa E dan F dapat ditulis PE atau F, PE tambah PF dikurangi PE dan F. Contohnya, PC tambah PD dikurangi PC dan D. 6 per 36, 6 per 36 dikurangi 1 per 36. Dapat 11 per 36, P, C atau D ya. Seperti itu. Itu rumusnya. Jadi kalau atau itu bisa kedua-duanya atau salah satu digabung. Kalau dan pasti dua-duanya. Selanjutnya operasi dasar yang saling meniadakan. Artinya terkadang E dan F dua buah kejadian tidak memiliki daerah perpotongan. Kalau tadi kan ada perpotongan ya, kalau ini tidak perpotongan. Kuda perpotongan tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan. Dalam kasus ini contohnya misalkan pelemparan 2 dadu. Pada pelemparan 2 dadu ya, contohnya E mata dadu berjumlah 3, F mata dadu berjumlah 6. Nah, lihat di gambar di slide 14 yang berjumlah 6 dan berjumlah 3 itu tidak bersaling beririsan ya, tidak saling beririsan. Maka dannya 0,
Kalau yang ataunya PE atau F itu rumusnya PE tambah PF gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang yang tidak. Pada slide 15 yang menggunakan peluang tidak, kata logika tidak. Pada aturan pengurakan untuk peristiwa E 1, P 1 tidak. Contohnya misalkan kedua dadu tidak muncul angka 1, maka tidak kedua dadu muncul angka 1, tidak 1/36. PE adalah 1 kurangi PE berarti 35/36. Nah, selain probabilitas dasar, ada probabilitas bersyarat. Berarti sebuah peluang ditentukan oleh kejadian sebelumnya, gitu kan. Kemudian penjumlahan dan pengurangan masih belum sepenuhnya memecahkan permasalahan. Misalkan berapa probabilitas mendapatkan sedikitnya satu angka 6 dan 2 kali pelemparan dadu. Untuk memecahkan masalah tersebut diperlukan lebih banyak alat bantu ya. Nah, contohnya di 117, jika eksperimen lempar 2 dadu sedikit diubah di mana dadu putih dilempar sebelum dadu hitam, berapa peluang jumlah angka yang bermunculan sama dengan 3 peristiwa A. Jumlah sebelum dadu dilempar probabilitas 2/36. Sekarang setelah dadu putih menunjukkan angka 1, kejadian C berapa probabilitas A sekarang gitu kan. Nah, di slide 18 bisa dilihat ya. PA C dibaca probabilitas A asalkan C terjadi. Jadi putih dulu bahas 1 baru yang hitam dilempar gitu kan. Nah, sebelumnya ada dadu dilempar, himpunan ruang sampelnya bisa di situ dilihat ya, semuanya berkemungkinan. Tapi setelah C terjadi, hasil frekuensi harus memperhitungkan sampel space reduksi. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1/6. Maka perhitungannya menjadi PE dan F, PF, P dan F, PE, PF atau perkalian ya. Nah, pada set 21 dapat dilihat dua peristiwa E dan F dikatakan independen satu sama lain jika salah satu peristiwa tidak berpengaruh pada probabilitas peristiwa lainnya. Misalnya pada pelemparan dua dadu tidak akan mempengaruhi pelemparan dadu kedua. Ini berbeda. Yang pertama tadi kejadian satu mempengaruhi kejadian kedua, kalau yang ini tidak saling mempengaruhi. Independensi namanya ya. Nah, contohnya PE dan F, PE kali PF. Contohnya jika C adalah peristiwa dadu putih menunjukkan 1, D adalah peristiwa dadu hitam menunjukkan 1, A adalah peristiwa jumlah dadu kedua mata dadu 3, maka P, C, CD, PC dan D, PD 1/36, 1/6, 1/6, PC. Nah, seperti itu ya perhitungannya ya. Nah, sekarang variabel acak sebagian hasil numerik eksperimen acak. Misalnya melempar 2 koin yang diamati 2 muka, maka hasilnya ekor, muka ekor, muka. Yang peluangnya yang ekor 0, 1 ya. 0, 1, 2. Peluangnya yang muncul ekor 1/2, 1/4, muka ekor 1/2, dan muka 1/4 juga. Nah, bisa dilihat variabel acaknya di slide 24. Pada pelemparan 2 dadu,
Nilai variabel acak Y yang mewakili jumlah mata dadu bisa sembarang angka yang terletak antara 2 dan 12. Distribusi variabel acak adalah di mana Y-nya sama dengan, misalkan Y-nya sama dengan 7, bisa dilihat Y-nya sama dengan 7, Y untuk 2 1/36. Nah, untuk yang 7 berarti 6/36. Kalau Y-nya sama dengan 10 berarti 3/36 gitu ya. Nah, untuk dadu seperti ini. Kalau untuknya 0, 1/4. Untuk yang 1, 1/2. Dan untuk yang 2, 1/4. Jadi kalau X-nya sama dengan, berapa peluang PX sama dengan 2, berarti 1/4. Nah, variabel acaknya, orang ini mendapat mengundi koin berulang kali dan mencatat hasil kalinya. Setelah 1000 kali pelemparan, kebayang kalau 1000 kali pelemparan dicatat bisa gempor gitu ya. Nah, koin kita bisa menggunakan peluang yang tadi, peluang variabel acak, di mana peluangnya 1/4, 1/5, 1/4. Nah, pasti hasilnya yang jumlah kemunculan 260, 517, 223. Dapat seperti itu. Misalkan ya, kalau benar-benar dilaksanakan ya, dapat seperti itu, maka gambarnya tidak akan jauh berbeda dengan hasil yang aslinya. Untuk memperoleh analogi frekuensi relatif adalah harus dibahas mengenai mean dan deviasi standar. Nah, untuk menghitung mean dan deviasi standar, kita menggunakan mean sampelnya 1/n X1. Berapa X1? Mungkin nilai yang sama. Di saat 29 bisa dilihat rumusnya. Pada pelemparan 2 buah koin gitu ya. Selalu sama, sampel model ya. Dengan cara yang sama, simpangan standar deviasinya bisa dilihat rumusnya seperti itu. Nah, sedangkan pada saat 31 itu untuk yang discrete, yang continue ya. Kalau tadi discrete, sekarang menghitung variabel acak yang continue. Misalkan peluang anjing berhenti, nah ya. Nah, seperti ini, maka dia peluangnya antara 0 sampai 123. Berarti peluang 0x 025, peluang 125 gitu ya. Nah, rumus penggunaannya, maka fx-nya menjadi integral AF fx dx. Menggunakan integral ya. Fx itu bisa, integralnya untuk ini fx lebih besar dari 0, dan integral fx dx-nya dari min hingga sampai hingga itu hasilnya selalu 1 ya sifatnya. Peluangnya ya, peluangnya. Ya, saya rasa memang apa yang saya berikan memang terlalu banyak sekali, dan tentu tidak jelas satu persatu ya. Diharapkan mahasiswa dapat mencari sendiri, lebih mencari lagi sumber-sumber yang berhubungan dengan materi ini agar bisa lebih paham lagi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.